Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli syadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua pengikutnya, termasuk kita tentu yang mengharapkan sahabat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-20 di dalam pelaksanaan ibadah saum di bulan suci Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita baik sunnah maupun yang wajib diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, artinya kita sudah masuk ke 10 hari terakhir ya, periode terakhir, fase ketiga yaitu fase kita dibebaskan dari api neraka ya. Karena kita pertama sudah menyambut rahmat Allah, kedua kita menyambut maghfirah dengan banyak beristighfar. Maka di fase ketiga ini kita berjuang untuk dijauhkan dari api neraka dengan cara kita banyak beriktikaf, kita makin giat membaca Al-Quran, kita menambah qiyamul lail ya kan, dan amal-amalan yang baik lainnya. Dan terlebih lagi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan satu malam yang nilainya mulianya lebih mulia daripada 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun, yaitu malam Lailatul Qadar. Namun teman-teman ya, di tengah-tengah kita melaksanakan ibadah saum di 10 hari terakhir ini ya, di negara kita ini kita dikejutkan lagi. Jadi negara kita ini penuh kejutan-kejutan ya, saking banyaknya kejutan akhirnya orang kadang juga nggak merasa terkejut ya. Terkejut menjadi sebuah kebiasaan, tetapi tetap harus kita camkan, kita perhatikan. Karena yang terakhir ini ya, munculnya kasus korupsi timah senilai 271 triliun. Gila ya, ini luar biasa, ini mengerikan ini. Saya masih ingat betul zaman saya masih SD ya. Berarti ya sudah berapa puluh tahun yang lalu gitu kan. 50 tahun yang lalu ya. Dulu ada korupsi di Bulog itu oleh pejabat namanya Budi Haji ya. Saya masih ingat itu. Waktu itu kalau nggak salah dia korupsi 5 miliar kalau nggak salah. Itu sudah jadi berita nasional ya. Sekarang ini 5 miliar itu uang receh itu bagi para koruptor ya. Karena yang terbaru karena seperti saya katakan, belum lama aja kita sudah dihebohkan dengan korupsi 300 triliun juga di lingkungan Departemen Keuangan dan korupsi-korupsi lain yang mengerikan. Ya, bangsa kita ini ujiannya atau azabnya barangkali luar biasa ya. Sudah hutangnya menumpuk setinggi gunung Himalaya ya, karena gagal mengelola negara, atau negara dikelola dengan basis hutang ya. Siapa saja bisa itu kalau cuma modal hutang itu. Kemudian selain itu juga kasus korupsi yang luar biasa marak ya. Dan terlebih-lebih di era 10 tahun terakhir ini kebanyakan, mohon maaf nih, bukan saya rasis ya, tetapi memang pelakunya yang triliun-triliunan ini, yang tetenan ini bermata sipit ya. Saya ingin menegaskan ini karena beberapa atau banyak mereka yang nggak suka dengan Islam itu kemudian suka menjelek-jelekan bahwa negara ini gara-gara orang keturunan Arab ya, kemudian menjadi begini begitu. Padahal tak satu pun dari keturunan Arab itu yang pernah melakukan kasus korupsi ya. Yang terjadi justru mereka itu adalah mereka yang kemudian menjadi bagian dari tersebarnya agama Islam di negara kita ini.
Tetapi ya yang bermata sipit justru yang banyak melakukan kerusakan di muka bumi, khususnya bumi Nusantara ini. Dengan kasus-kasus korupsi yang mengerikan, kemudian pembiasaan mereka untuk menyuap pejabat agar agenda-agenda mereka, bisnis mereka lancar ya. Jadi mereka terbiasa dengan hal-hal semacam itu. Bahkan agama nenek moyang mereka itu konon yang saya dengar, yang pernah saya baca, yang saya lihat di video ya, memang suap menyuap kemudian korupsi itu menjadi tradisi agama itu. Bahkan dewa-dewanya aja juga bisa dikorupsi. Bisa dikorupsi ya. Salah satu contoh, kalau mereka mati itu, mereka mayatnya yang mati itu dikasih uang, walaupun uang palsu tapi banyak. Katanya uang itu untuk menyuap malaikat ya di akhirat atau di alam kubur gitu. Ya, contohnya seperti itu ya. Jadi memang ya sekali lagi saya tidak bermaksud rasis ya, tapi fakta bahwa pelaku korupsi triliunan ini adalah bermata sipit. Yang terakhir nih yang kasus korupsi 271 triliun ini adalah Harvey Muiz namanya. Dan dia istrinya cantik memang, artis juga ya, tapi juga keturunan sipit ya, Sandra Dewi ya. Sekarang viral ya. Nah, hitung-hitungan, ada yang menghitung soalnya. Kalau uang 271 itu dibagikan ke seluruh rakyat Indonesia, itu masing-masing orang bisa mendapatkan uang 10 juta. Itu kalau dibagi ke rakyat Indonesia. Nah, sekarang kemudian untuk menggambarkan betapa besarnya nilai uang 271 triliun itu, ya. Kalau kita misalnya setiap hari punya penghasilan 1 miliar, maka untuk mencapai, tadi sudah saya hitung itu, untuk mencapai angka atau nilai 271 triliun itu, maka dibutuhkan waktu 813 tahun. Itu setiap hari penghasilan 1 miliar, 1 M. Saya saja ya pensiunan kolonel ini, saya sepanjang hidup saya uang 100 juta aja belum pernah pegang. Yang pernah saya pegang itu uang 80 juta. Order nulis buku karena saya penulis. Nah, ya kan? Itu yang paling gede uang saya pegang. Ya alhamdulillah ya, buat saya nanti hisab saya ringan. Coba yang miliaran dan lebih-lebih triliun-triliunan itu. Jadi kalau setiap hari, untuk yang positif ya, orang bisnis sehari menghasilkan uang 1 M, maka untuk mendapatkan uang 271 triliun harus dia bisnis selama 870 tahun. Ya, sudah saya hitung tadi. Karena untuk 1 triliun itu perlu 3 tahun. Nah, kalau 270, 3 tahun kali 271 itu adalah 870 tahun. Padahal umur manusia berapa? Gila kan ini. Ya, gila ini. Dan saya juga lihat video ketika si Muiz sama Sandra ini menikah ini, itu tidak kalah dari pernikahan raja ratu di Inggris itu, ya, videonya itu. Kemudian rumahnya juga sangat mewah. Ya, tapi kalau ternyata dari hasil korupsi itu ya gimana? Nah, kita kembali bersyukur ya. Di Al-Qur'an itu ya ditegaskan bahwa Allah itu tidak ngurusin orang-orang kafir. Jadi mereka ini kan kafir ini, non muslim ini. Tidak ngurusin orang kafir. Orang kafir itu dibiarkan, terserah mereka di dunia mau ngapain. Ya. Jadi yang diurus oleh Allah hanya orang-orang yang beriman, ya, orang yang Islam dan yang beriman, yang tunduk kepada Allah dan Rasulnya, yang diurus, ditata hidupnya supaya nanti selamat tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Alhamdulillah teman-teman, ini sudah bunyi trompet, ini tandanya sudah waktunya berbuka puasa. Saya akhiri, terima kasih. Selamat berbuka puasa, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.